Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9 SMP dan MTS yang saya banggakan. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran meski masih dalam keadaan daring. Di video kali ini kita akan belajar bareng, yaitu materi bab 3 SMP MTS kelas 9 dengan judul Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan materi esensial, hakikat dan teori kedaulatan, di mana materi esensial, hakikat dan teori kedaulatan terdiri dari dua submateri, diantaranya adalah 1. Pengertian kedaulatan, dan yang kedua adalah teori kedaulatan. Bagaimana video selengkapnya? Simak terus ya videonya, jangan sampai di skip. Satu, pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang berarti kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti itu disebut demokrasi. Demokrasi adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Ketertiban rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung berjadikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu 1. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2. Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. 3. Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta 4. Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintah negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa yang bebas dari menentukan nasib bangsa sendiri untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lain. Adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka secara de facto, di samping harus memiliki rakyat dan wilayah. Kedaulatan suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu 1. Kedaulatan ke dalam, dan 2. Kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam dapat diartikan sebagai suatu bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri. Dalam kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kedaulatan keluar
mempunyai arti bahwa suatu negara mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat kekuasaan lain. Contoh, pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya. 2. Teori kedaulatan. Teori kedaulatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Teori kedaulatan Tuhan. 2. Teori kedaulatan raja. 3. Teori kedaulatan negara. 4. Teori kedaulatan hukum. 5. Teori kedaulatan rakyat. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya, para raja Mesir kuno, kaisar Jepang, kaisar Tiongkok, raja Belanda, dan raja Ethiopia. Demikian pula dianut oleh para raja Jawa, Yaman, Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Ken Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu, dan Siwa sekaligus. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah baik tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika moral negara yang menjadikan hukum sebagai panglima mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya adalah Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengumumkakan teori ini adalah Montesquieu dan G. Rousseau. Dengan demikian dapat kita sederhanakan untuk menghafalkan pengertian teori kedaulatan. Kita kembalikan lagi ke istilah awal. Teori kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi. Jadi yang dimaksud teori kedaulatan raja merupakan kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Jika kedaulatan rakyat, maka kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jika kedaulatan hukum, maka kekuasaan tertinggi berada di tangan hukum, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.